Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Irfan Iriana, CGP Angkatan 10 dari SDN Cipta Karya, Kecamatan Baena, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya akan melaksanakan kegiatan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Pada kesempatan ini saya juga bersama dengan rekan saya sesama guru di SDN Cipta Karya. Beliau bernama Siva Fauzia, SPD. Beliau guru kelas 5 di SDN Cipta Karya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebelum nantinya melaksanakan observasi dan pasca observasi. Baiklah, apa kabar Ibu Siva? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Pada kesempatan ini saya akan mewawancara Ibu pada kegiatan praobservasi. Kebetulan nanti kita di sini akan berbicara tentang hal-hal yang akan dipersiapkan nanti pada kegiatan Ibu mengajar. Kalau di kami itu di CGP itu disebutnya kegiatan observasi. Lalu ya. Baik, pada kesempatan ini Ibu Siva itu akan menyampaikan kegiatan pembelajarannya nanti. Bisa disampaikan tujuan pembelajarannya apa, arah pengembangan yang hendak dicapainya apa, strateginya apa. Baiklah Ibu Siva, yang pertama kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Siva itu apa? Jadi di kesempatan observasi yang dilakukan, saya mengambil 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama menggunakan gambar, siswa dapat mengenal nama atau lambang bilangan dari 1 sampai 1 juta dengan benar. Dan selanjutnya dengan melalui game, siswa dapat menuliskan lambang bilangan sampai 1 juta dengan benar. Dua tujuan itu yang hendak saya capai pada pembelajaran. Oke, untuk tujuan pembelajaran itu 2 yang hendak dicapai. Saya kira menarik sekali Bu ya, ada gamesnya, mungkin bisa Ibu sampaikan sedikit lah seperti apa gamesnya gitu Bu. Nah, jadi karena di bilangan caca itu membahas tentang ada lambang bilangan juga, saya berpikir bahwa anak juga harus bisa mengetahui lambang bilangan khususnya di nilai uang gitu Pak. Jadi saya mau membuat game seperti di macam restoran gitu, menggunakan uang mainan. Nanti anak-anak bersimulasi seperti di restoran membeli, dan nanti anak juga harus tahu uang kembalian dan uang yang harus dibayar gitu. Ya. Jadi Ibu itu seolah-olah mengajak anak ke dunia nyata mungkin Ibu ya di game itu ya. Jadi tidak hanya seputar angka-angka saja yang dalam pikiran, tetapi tujuannya itu supaya anak tersebut, murid tersebut mampu mengaktualisasikan dirinya pada kejadian sehari-hari ya Bu. Oke, baik, bagus sekali Bu. Selanjutnya pengembangan yang hendak dicapai ke depannya bagaimana Bu? Terkait metodenya atau apa segala macamnya gimana Bu? Afektif, kognitif dan seperti itu gimana? Untuk aspek kognitif yang pasti dari bilangan caca, saya yang hendak area pengembangan yang dicapai tentang lambang bilangan. Kalau dari afektif, saya mengharapkan anak-anak bisa belajar untuk berkelompok, berdiskusi, sama-sama menentukan uang yang akan diberikan yang pas, yang betul. Dan di aspek psikomotorik, saya ingin mengembangkan keterampilan anak untuk menyampaikan atau mengutarakan kembali isi dari hasil mereka berdiskusi melalui presentasi. Jadi nanti itu ada diskusi kelompoknya, kemudian juga di arahnya ke depannya setelah itu ada presentasinya ya. Berarti dari kognitif, afektif dan psikomotornya pun kita sebagai bentuk pengembangannya dari ketiga aspeknya tercapai Bu ya. Ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotornya ya. Selanjutnya Bu, tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu ungkapkan, terus pengembangannya hendak dicapai. Mungkin tak lupa juga Ibu harus menyampaikan mungkin strategi apa yang
dipersiapkan Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu, strateginya? Nah, strategi yang saya pilih yang pastinya melalui asesmen sebelumnya telah dilakukan, saya memilih pembelajaran diferensiasi. Oke. Karena di awal kan pernah ada asesmen diagnostik. Iya, Nah, betul. makanya saya menentukan pembelajaran diferensiasi untuk menentukan kelompok juga. Jadi Ibu memetakan kelompok itu tidak asal-asalan ya, berdasarkan asesmen diagnostik di awal-awal gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, misalkan asesmen diagnostiknya itu melihat pada minat atau melihat dari apa yang menjadi dasar asesmennya? Minat mungkin ya? Ya, minat. Dari kan anak-anak ada yang mudah mengingat melalui ucapan atau pendengaran, ada juga yang bisa gampang mengerti melalui lihat caranya langsung, ataupun ada yang bisa praktek gitu Pak, melakukan simulasi seperti itu. Betul. Jadi Ibu itu dari keseharian anak-anak belajar di kelas itu ada yang suka, mungkin anak lebih nyaman atau lebih gampang belajar lihat bentuk nyatanya, ada yang lewat dengan suara saja dengan menjelaskan cukup. Oh baiklah, jadi betul Ibu mungkin nanti akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dari hasil asesmen awal ya. Yang selanjutnya diskusi kelompok ke depannya. Ya. Setelah itu akan diskusi kelompok berdasarkan kelompok tadi ya Bu ya. Ya. Oke. Kira-kira Ibu kapan nih kegiatan akan dilaksanakan pembelajarannya? Tanggal berapa, hari apa gitu Bu? Insya Allah besok tanggal 23 Agustus. Iya, 2024 ya. Jam kedua. Jam pelajaran kedua ya. Ini berapa JP Bu? 2 JP. Oke. Jadi semuanya insya Allah besok berarti ya tanggal 23 Agustus 2024 Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini terkait bilangan cacah Ibu ya, mapel matematika mungkin ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Mudah-mudahan besok Ibu bisa melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang direncanakan Ibu, baik tujuan pembelajarannya, pengembangan yang hendak dicapainya, ataupun strateginya bisa berjalan lancar semuanya. Mudah-mudahan outputnya dari pembelajaran itu anak bisa paham, baik secara lisan maupun secara implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja rekan-rekan CGP, rekan-rekan guru penggerak ya, kegiatan praobservasi ini saya laksanakan. Mudah-mudahan setelah kegiatan praobservasi kita akan berlanjut ke kegiatan observasi dan nanti ada pasca observasinya. Ini semua dilaksanakan untuk tugas aksi nyata modul 2.3 pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari saya Irfan Iriana, CGP angkatan 10 SDN Cipta Karya Kecamatan Balena Kabupaten Bandung, dan rekan saya Bu Siva Fauzia, guru wali kelas 5 SDN Cipta Karya Kecamatan Balena Kabupaten Bandung, telah melaksanakan observasi. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya berjalan lancar. Terima kasih Bu Siva atas waktunya dan kesempatannya untuk melaksanakan observasi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan SRH untuk memimpin doa. A'udzu billahi
gambar emoticon karakter perasaan. Nanti ibu bagikan, kamu boleh checklist perasaan apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, ibu bagikan dulu. Boleh. Oke, yang ibu lihat ternyata banyak yang mengisi senang, tapi ada juga beberapa yang mengisi perasaan yang berbeda. Coba ibu mau tanya ke Amora. Amora di sini mengisi emosi marah. Amora boleh ibu tanya kenapa Amora merasakan marah hari ini? Kenapa? Ya, marah karena apa? Oh, bete. Amora hari ini sedang bete. Jadi bawaannya mau marah-marah katanya. Tadi ada juga yang berbeda. Aska beda juga. Aska di sini merasakan lelah dan sedih. Boleh ibu tanya kenapa Aska memilih lelah dan sedih? Oh, lelah karena harus sekolah bangun pagi dan sedih karena udah ada teman yang ingin diajak main. Kenapa teman-temannya? Ya, semoga teman-temannya bisa berteman dengan siapa saja ya, tidak dibeda-bedakan. Terus tadi ada yang senang, yang Keisa senang. Ibu tanya soal dulu. Keisa kenapa hari ini bisa senang? Oh, karena hari ini Keisa bertemu teman-teman. Yang lain juga sama? Sama. Nah, oke. Terima kasih sudah mengisi emosinya. Hari ini ibu mau tanya, coba kalian pasti ingat kita punya keyakinan kelas, kita punya kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Coba yang satu ingat, kalau ibu sedang berbicara di depan tidak boleh memotong, tidak boleh ngobrol. Terus kalau mau bertanya harus apa? Terus yang kedua, jika ingin izin tentang uang, jadi harapnya harus apa dulu? Izin. Yang ketiga, harus berbicara sopan santun. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, peduli siapa? Kepada orang lain. Semoga anak-anak bisa ingat keyakinan kelasnya dan bisa dilaksanakan ya. Jangan sekedar tahu tapi harus dilaksanakan. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi. Sebelum kita belajar, ibu mau kamu lebih semangat. Coba kita mau speaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Hebat. Alhamdulillah semuanya sudah kompak, berarti kayaknya udah siap mengikuti pembelajaran. Dan untuk lebih semangat dan jangan lupa kita harus selalu cinta. Kayaknya udah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Coba sekarang ibu minta kamu pejamkan mata kamu, pejamkan mata, tutup mata, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Bayangkan kamu sedang ada di tempat yang sepi, tidak ada siapa.
kamu tujuannya untuk belajar. Semuanya tujuannya untuk belajar. Oke, buka matanya. Nah, sekarang udah. Apa yang dipikirin kamu sekarang? Atau kamu sedang mau apa sekarang? Belajar. Cuma kalau mau belajar, siapa yang masih ingat waktu kemarin matematika kita belajar tentang apa? Nilai tempat. Kita sudah belajar tentang nilai tempat. Nah, hari ini Ibu mau belajar, Ibu mau mengajarkan kalian tentang lambang bilangan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan melihat gambar yang Ibu akan tunjukkan, kalian bisa mengetahui lambang bilangan sampai dengan 1 juta dengan benar. Dan juga nanti ada sedikit game, melalui sedikit game Ibu harap kalian dapat memahami lambang bilangan sampai 1 juta dengan benar. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah kemarin waktu pertama belajar, waktu itu pernah dikasih tes ya kita. Kalian ternyata ada yang suka belajarnya audio, itu dengan mendengar. Ada yang suka belajarnya dengan melihat. Ada yang suka belajar dengan praktek atau kinestetik. Nah, ternyata kebanyakan dari kamu senang mendengar ya. Waktu itu pernah ditanya sama Ibu ya, mendengar. Nah, sekarang Ibu mau dikelompokkan berdasarkan minat dan minat belajarnya. Jadi ada kelompok auditory, ada kinestetik dan juga visual ya, penglihatan. Oke, sekarang silakan berkelompok. Oke, semuanya boleh lihat dulu sebentar ke Ibu. Ibu mau mengulang yang kemarin, takutnya ada yang lupa. Coba. Ini uang berapa ya? 100.000 rupiah. Kalau ini 10.000 rupiah. Kalau ini 10.000 rupiah. Kalau ini 5.000 rupiah. Kalau ini 2.000 rupiah. Kalau ini 500 rupiah. Oh, semuanya hampir bisa ya. Nah, karena sudah hafal nilai uangnya, nanti Ibu bagikan LKPD ya. Ini LKPD-nya ini untuk kelompok auditory. Ini untuk kelompok auditory juga. Ini untuk kelompok visual. Ini untuk kelompok kinestetik. Nah, coba sebentar lihat dulu, baca LKPD-nya ya. Di situ ada tentang lambang bilangan. Boleh disimpan dulu LKPD-nya. Nah, di sini Ibu mau ada sedikit game dulu ya. Nanti perintahnya baca di LKPD sesuai LKPD-nya. Ini nanti Ibu bagikan masing-masing kelompok uang sebesar 200.000 ya. Uang sebesar 200.000 setiap kelompok. Setelah itu nanti masing-masing orang kelompoknya memesan makanan ya. Tapi kamu harus berdiskusi, uang 200.000 ini harus cukup biar semua orang dapat makanan. Artinya gak boleh pesan terlalu banyak, nanti uangnya gak cukup. Jadi pesanlah secukupnya biar uang 200.000 ini cukup buat semua. Oke, silakan diskusi. Nanti tulis misal Arta, tulis di kertas. Nanti Ibu bagikan kertasnya. Kertas pesanan Arta apa saja dan harganya di sebelahnya. Ya. Ibu bagikan menunya. Ini menunya. Ini uangnya harus cukup ya. Ini menunya. Uang ini harus silakan baca dulu menunya. Nanti Ibu bagikan kertas buat masing-masing orang.
Nah, kamu harus diskusi tentukan kemana supaya uang 200.000 ini untuk semua. Jadi tidak boleh lebih dari 200.000, makanya pilih makanannya secukupnya. Nah, ini tulis tiap orang, misal Mirja di sini, Fahmi di sini. Oke ya, semua kelompok sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu minta kamu isi evaluasinya. Yang ini soal evaluasi. Silakan isi dulu. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah mengerjakan tepat waktu, semuanya beres. Boleh silakan rapikan alat tulisnya. Rapikan. Gimana? Seru tidak belajarnya? Tadi ada yang apa? Ada yang merasa lelah, tapi sekarang lelah tidak? Masih. Ada yang makin senang? Alhamdulillah. Mbak, kita refleksi kembali. Tadi kita sudah belajar apa? Matematika tentang bilangan. Tadi gamenya tentang apa? Gamenya itu tadi pemesan apa? Tadi sudah presentasi. Nah, alhamdulillah, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti dengan baik. Karena sekarang sudah pukul menunjukkan jam pulang, anak-anak boleh rapikan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami bisa berkumpul lagi di setelah beberapa kegiatan yang kita lakukan sambungan dari kemarin, baik di praobservasi, kegiatan observasinya, dan sekarang menginjak ke kegiatan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu PP saya, Ibu Fitri Rahayu SPD yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Sipa yang menjadi guru yang kami observasi.
Kemudian terima kasih juga kepada seluruh pihak yang ikut membantu kegiatan ini. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kami akan melakukan wawancara perihal kegiatan pasca observasi dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin di observasi. Bagaimana kabarnya Bu Sipa? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih, sehat ya. Oke. Baik Bu Sipa, kemarin kita sudah berada di kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Apa perasaan yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran di kelas dan setelahnya Bu? Gimana Bu? Alhamdulillah dari proses pembelajaran kemarin walaupun awalnya gugup gitu Ya. karena dilihat oleh rekan guru juga tapi saya juga dalam kesempatan itu jadi pengalaman juga buat saya, pengalaman baru karena itu pertama kali diamati observasi oleh guru juga gitu. Nah, dengan adanya kesempatan itu jadi motivasi buat saya mengajar baik gitu, lebih baik. Bukan berarti saya asal-asalan ngajar di kelas gitu, tapi ya saya mau menunjukkan yang terbaik gitu. Terus juga jadi evaluasi sebagai evaluasi pembelajaran teh sebenarnya saya teh kurangnya dari mana. Terus juga kalau pengen tahu gitu pendapat dari guru yang lain gimana gitu, jadi ada feedback itu, tahu oh saya ngajar harus begini gitu. Terus ada juga kemarin dari praobservasi juga saya tahu banyak seperti pembelajaran diferensiasi, juga ada tadi yang emosional tentang emosi para siswa ya. Jadi tahu banyak dan juga ya pengalaman yang baru dan juga menyenangkan. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Agak kencang dulu ya. Yang selanjutnya Bu, yang saya tanyakan kan kemarin saya tonton tuh ya. Gimana Bu perasaannya saat pembelajaran dilihat sama supervisor ceritanya? Ya awalnya gugup gitu karena selain pertama kali juga rasanya tuh kayak diliatin dosen gitu kalau waktu kuliah kayak ujian gitu, tapi dari berjalan waktu lama-kelamaan jadi enjoy mengajar gitu karena udah mempersiapkannya juga gitu. Terus juga walaupun ada sedikit kendala dari kurangnya persiapan saya gitu, tapi alhamdulillah berjalan lancar juga pembelajarannya. Terus juga saya merasa ada evaluasi buat saya karena pembelajarannya dilihat gitu, jadi bisa ditonton lagi, oh gini saya ngajar gitu, bisa dilihat juga jadi evaluasi gitu. Bahan refleksi diri ya. Refleksi. Oke, bahan refleksi. Baik. Ya, yang selanjutnya Bu yang ingin saya tanyakan ya, bisa diceritakan ulang proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin di kelas itu seperti apa gitu. Iyalah globalnya aja lah gitu. Jadi waktu itu materi yang disampaikannya apa kan gitu. Saya mengajar lambang bilangan. Kebetulan karena sudah pada bab lanjutan, jadi ada bab menjumlahkan lambang bilangan. Nah, dari segi pemahaman siswa sebelumnya sebagian besar sudah paham. Tapi ternyata setelah kemarin dilakukan proses pembelajaran, waktu presentasi memang semuanya aktif, alhamdulillah. Terus juga waktu evaluasi sebagian besar sudah bisa menyelesaikan hasil evaluasi. Tapi beberapa ternyata ada yang jawabannya itu sama Bapak. Jadi saya tidak tahu karena berkelompok mungkin ya, karena setiap anak kemampuan matematika dasarnya berbeda. Betul. Jadi soal jawabannya itu sama dengan teman yang lainnya. Jadi itu juga kekurangan buat saya, hambatan saya dalam di mengajar, terutama dalam kelompok gitu, ketika proses menyelidiki kelompok itu, membimbing penyelidikan waktu penyelidikan, karena terlalu banyak itu, jadi saya nggak memperhatikan satu persatu apakah anak mengajarkan mandiri atau mengikuti gitu, karena ternyata dilihat dari hasil evaluasi, oh ternyata sama jawabannya ya, persis gitu ya. Kayaknya anak belum sepenuhnya, sebagian kecilnya ada yang
belum mencapai tujuan pembelajaran. Sebagian ya. Bagian Yang kemarin dipakai itu kalau nggak salah PBL ya Bu ya? ya PBL. Ya. Terus proses menggunakan PBL-nya yang saya catatan kami ya, catatan yang saya lihat Ibu udah cukup lancar, juga ada sintaknya itu ya terlihat dari diskusi. Dan model semacam apa lagi Bu untuk apa istilahnya supaya sintaknya itu lebih muncul lagi, terutama di sebagian siswa yang tadi yang ada kesamaan nilai, mungkin bisa diceritakan Bu setelah Ibu berkeliling penyebabnya mungkin. Setelah ternyata waktu itu setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya itu pernah mentes satu persatu individu. Jadi matematika dasarnya saya tes itu. Ternyata benar orang yang dicurigai mengikuti itu matematika dasarnya memang kurang ya, penjumlahan, pengurangan dasarnya masih keliru, terutama yang kalau yang pengurangan kurang meminjam-minjam itu masih bingung gitu. Nah, ternyata ada latar belakang yang belum beres di anaknya, jadi matematika dasarnya belum sampai. Terus juga ternyata setelah kemarin mengikuti IHT kan ditunjukkan video matematika, saya tuh jadi terpikir kenapa waktu itu saya nggak pakai video ya, padahal bagus gitu kalau ditunjukkan video. Pas juga videonya waktu itu tentang yang jual beli kue itu. Ya, jual beli kue, jadi lebih menarik gitu. Jadi mungkin anak, kalau waktu itu kan saya cuma pakai uang kertas gitu, uang konkret doang. Tapi kalau mungkin anak ditunjukkan dulu kegiatan terus realnya, kayaknya lebih menarik, terus anak juga lebih itu paham gitu. Kekurangan media juga ya. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, selanjutnya kan Ibu tadi dari praobservasi sudah mempersiapkan segala macam baik kelengkapan hasil pembelajarannya, metode medianya juga disiapkan. Mungkin tapi dari semua itu yang ingin saya tanyakan, bukan mungkin, pasti adalah mungkin yang Ibu rasakan menjadi hambatan Bu ya. Hambatan, baik hambatan sebagai ibu guru dan hambatan di murid dari kegiatan kemarin yang dilakukan. Yang pertama dulu, hambatan Ibu yang untuk kegiatan seperti itu bagaimana Bu, hambatan yang bisa disampaikan? Kalau di waktu proses pembelajaran kemarin mungkin hambatannya itu ketika yaitu waktu proses menyelidiki atau membimbing penyelidikan, karena terlalu banyak jadi saya nggak memperhatikan satu persatu anak mandiri atau mandiri mengerjakannya atau mengikuti. Terus juga setelah dilihat ternyata saya kekurangan media mungkin itu ya, jadi anak-anak mungkin kurang waktu presentasi juga mungkin Bapak bisa lihat. Jadi ada kayak sebagian anak kurang termotivasi gitu ya, ada yang cuma ikut-ikutan, cuma yang lainnya cuma beberapa orang yang mungkin semangat motivasi belajarnya, dan sebagiannya mungkin kurang motivasinya. Ya, itu hambatan dari siswa mungkin motivasi ya. Kalau dari guru mungkin, jadi saya ini ya, kalau guru mah mungkin tadi hambatannya kurang variasi dari media pembelajaran ya. Karena kalau dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran udah lengkap saya kira, tapi di variasi itu nanti kedepannya bisa lebih dimodifikasi lagi sehingga tadilah dampaknya anak bisa motivasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk menanggulangi si siswa yang tadi kan katanya ada yang sebagian ikut dengan sepenuhnya, ada yang sebagian hanya ikut-ikutan, bahkan ada yang sebagian dirasa tidak mengikuti dengan baik. Sedikit saja Bu, mungkin apa yang Ibu akan lakukan ke depan untuk mengantisipasi hambatan siswa itu? Setelah mempelajari yang diferensiasi itu kan kita harus belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, minat dan juga bakat. Berarti setelah
waktu itu dites lagi gitu ya, setelah itu tuh udah sebenarnya 1 kali pernah dites waktu awal. Oh iya. Mungkin Udah ada ini udah asesmen. asesmen. Cuman ya gitu kirain teh bener hasil dari sendiri, ternyata ya berarti ngikutin lagi, ternyata pas di 2 kali itu mah di depan, ngertinya depan saya gitu ya. Oh, langsung? Ternyata, ya. Oh. Jadi nggak bisa kemana-mana, jadi kelihatan nggak bisanya. Ternyata ya itu kekurangan di matematika dasarnya. Berarti mungkin nanti ke depannya solusinya saya harus menyiapkan evaluasi yang sesuai juga. Setiap anak misal ada yang belum matematika dasarnya belum tercapai, berarti saya mungkin fokus dulu untuk si anak itu matematika dasar dulu. Kalau yang lain mungkin boleh lanjut, mungkin, tapi tidak banyak, cuma 3 orang sebenarnya. Maksud matematika dasar di sini hitung-hitungan penjumlahan pengurangan dulu Ya. sebelum ke angka uang yang Ya, gimana? karena besar kan angka uang ratusan gitu Iya, ya, iya. 100.000, terus juga ada pengurangan. Nah itu juga apalagi perkalian mungkin belum bisa ke anaknya. Jadi saya mau fokus dulu ke anak yang memberikan evaluasi yang tepat kepada anak yang belum bisa, dan juga ke anak yang lain mungkin sama karena udah tercapai tujuan pembelajarannya. Terus juga untuk kekurangan yang lain, solusinya ya kita harusnya cari lagi ya kayak kemarin ya, dengan adanya IHT jadi ada apa namanya Sedikit nambah kompetensi lah ya. ya, berarti harus cari-cari dulu namanya Aplikasi games yang lain. ya, jadi harus memperdalam gitu, coba cari media yang lebih menarik ya, terutama yang digital karena anak-anak lebih antusias lebih Tuh. dalam digital gitu. Jadi harus saya lebih mempersiapkan media yang menarik mungkin, dan juga memberikan evaluasi yang sesuai minat dan bakat. Iya. Jadi pada dasarnya mah apa yang terjadi di kelas tadi kemarin itu ada hal-hal yang sudah muncul baik di kegiatan pembelajaran yang pada anak terutama ya. Ada yang setelah dianalisis ada kekurangan, tapi solusinya barusan sudah dikemukakan. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa ada apa istilahnya kondisi yang sedikit maju dari perbaikan dari awal di kemudian hari. Nah, terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan dari kegiatan apa? Dari kegiatan yang Ibu lakukan pada sedikit apa? Maaf, dari Ibu kegiatan yang dilakukan di observasi ini apa yang Ibu ingin tingkatkan lebih baik lagi selain yang tadi Ibu ikut utarakan, di luar ingin mengembangkan metode bukan metode media, apalagi mungkin yang Ibu pikirkan nih untuk meningkatkan hasil mutu pembelajaran selain mencari media yang lebih antusias lagi siswa gitu. Hal apa lagi yang Ibu akan tingkatkan gitu, selain dari itu? Mungkin saya akan mempelajari lebih lanjut tentang itu diferensiasi karena baru sedikit ya baru ya perkenalan gitu, karena ternyata ya setelah tahu diferensiasi ya jadi apa ya, jadi di pembelajaran juga lebih ngaruh gitu ya Pak. Ngaruh maksudnya teh karena minat bakat anak juga beda-beda, berarti harus mengasih treatment juga beda-beda gitu. Terus juga sebenarnya banyak yang saya tahu dari kemarin IHT juga banyak kayak yang apa, ada restitusi ya, segitiga restitusi kayak pengelolaan kelas gitu, karena kadang saya di lumayan kelas ini juga apa ya dengan karakteristik yang ya, variasi ya. Mungkin saya akan mempelajari berbagai teori yang baru yang tidak dipelajari. Mungkin waktu kuliah cuma pembelajaran itu strategi gitu, tapi di waktu kuliah tidak belajar diferensiasi, terus ada itu restitusi dan berbagai yang lainnya, dan yang banyaknya sih ada di PowerPoint. Betul Ya, berarti mungkin Ibu akan mengupdate diri ya. Mengupdate diri suatu hal yang harus dilakukan untuk menambah kompetensi. Salah satunya ya tadi lah lewat PMM yang Ibu katakan ya, karena saat ini media pembelajaran di sana tersedia banyak. Jadi,
Mungkin itu yang saya ditanyakan. Terima kasih Bu telah menjadi guru yang saya dari mulai observasi kemarin, di observasinya alhamdulillah Ibu lancar. Mudah-mudahan selain bermanfaat bagi Ibu juga bermanfaat bagi murid kita, khususnya buat saya, bisa menambah ilmu baru lagi dari apa yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Dan sekarang sudah saatnya di pasca. Terima kasih Ibu masih berkenan untuk diwawancara. Mudah-mudahan semua kebaikan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Sipa sebagai wali kelas guru kelas 5 di SDN Cipta Karya. Terima kasih pula kepada Ibu pengajar praktek Ibu Fitri Rahayu SPD yang telah mendampingi sharing ilmunya. Terima kasih Bu bimbingannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Cipta Karya dan rekan-rekan guru semuanya dan PTK yang lainnya yang ikut membantu dalam kegiatan ini. Cukup dengan demikian, diakhiri dengan doa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.